Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, silakan saya minta tolong ke Wildan untuk bisa memimpin doa pada hari ini. Baik, terima kasih Wildan. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, baik ya. Nah, pada apa enggak masuk? Nihil. Oke, baik. Alhamdulillah. Terkait dengan kesepakatan kelas anak-anak, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Salah satunya apa? Saling menghargai, betul sekali. Izin ketika minum. Ada lagi? Izin ketika mau ke kamar mandi dan saling menghargai ketika kalian berpendapat. Oke, baik. Selanjutnya kita ke apersepsi. Nah, di gambar ini coba kalian amati anak-anak. Menurut kalian apa saja dampak positif dan negatif perubahan sosial yang ada pada gambar? Kalau gambar yang pertama ini menunjukkan gambar apa kira-kira? Pembelajaran yang masih menggunakan papan tulis, yang masih sederhana. Kemudian kalau ini? Oke, pembelajaran yang menggunakan bantuan alat proyektor seperti hari ini. Dan tentu ketika kita bicara tentang perubahan sosial, tentu banyak perubahan sosial yang terjadi. Khususnya ini pun berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Yang awalnya mungkin kalian untuk mencari sumber informasi, kalian biasa menggunakan buku tulis, buku paket yang disediakan di perpustakaan. Tapi dengan adanya teknologi dan informasi, kalian bisa mencari atau menemukan sumber belajar yang lebih beragam lagi. Tujuan pembelajarannya pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi kasus perubahan sosial yang menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat secara benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebabnya. Kemudian yang ketiga, kalian menganalisis dampak perubahan sosial. Dan yang keempat, kalian melakukan evaluasi peran lembaga ataupun pihak yang terkait dalam penanganan kasus untuk memberikan rekomendasi dalam pemecahan masalah. Tentu di setiap perubahan sosial biasanya ini juga berdampak pada permasalahan ini, dampak perubahan sosial. Tapi sebelum kita belajar mengenai dampak perubahan sosial, tentu perubahan sosial anak-anak. Bisa kalian simak video ini menggambarkan tentang salah satu dampak dari perubahan sosial, yakni berkaitan dengan kerusakan alam ataupun kerusakan lingkungan yang kemudian bisa kita lihat dan bisa kita kaji dari dampak perubahan sosial yang terjadi. Kemudian coba kalian perhatikan juga mengenai gambar yang tadi, ada impact-nya, ada dampak dari perubahan sosial secara negatif. Nah, kalau sekarang dampak perubahan sosial secara positif, yang pertama adalah semakin mudah dan cepatnya manusia untuk melakukan aktivitas. Kemudian semakin baiknya kualitas individu dalam setiap melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, semakin meningkatnya integrasi sosial. Yang keempat, semakin cepatnya mobilitas sosial. Dan yang kelima, semakin berkembangnya pola pikir manusia. Nah, ini secara konsep mengenai dampak positif perubahan sosial. Kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Kelompok 1 siap? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, nantinya kalian ketika ingin berdiskusi dengan kelompok kalian nantinya bisa tidak hanya di dalam kelas. Kalian bisa memilih tempat yang nyaman untuk bisa melakukan diskusi bersama dengan teman-teman kalian. Tapi sebelum kalian melakukan diskusi tersebut, kita simak dulu video berikut yang berkaitan dengan kasus perubahan sosial.
kirimkan ke kalian di grup WA. Kemudian kalian bisa mendiskusikan bersama dengan kelompok. Yang pertama adalah kalian mencari satu kasus yang berkaitan dengan dampak perubahan, bisa positif ataupun negatif. Kemudian kalian tuliskan juga alat dan bahannya apa, kemudian pembagian tugas, serta bentuk laporan yang ingin kalian buat. Kalian nantinya boleh memilih dari bentuk laporan yang beragam. Nantinya kalian bisa membuat laporan dalam bentuk PowerPoint, boleh. Menggunakan video, menggunakan infografis, ataupun juga menggunakan poster. Nah, silakan kalian memilih bentuk produk yang kalian sesuai dengan minat kalian. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Baik, silakan untuk mendiskusikan bersama dengan kelompok. Kasus yang dipilih kasus tentang apa? Konflik transportasi. Oke. Bisa diberikan gambarannya kenapa milih kasus itu? Yang paling terlihat. Oke. Terus untuk produk yang nantinya akan dibuat? Film dokumenter. Konsepnya bagaimana? Sudah merancangkah? Sudah. Gambaran sedikitnya gimana? Nanti menjelaskan tentang kondisi dari konflik tersebut, nanti ada diberitakan sama terisi termuat dari faktor penyebab sama solusi. Oke, bagus ya. Silakan dilanjutkan. Iya. Iya, baik. Kalian dari kelompok 4. Kelompok 4. Iya, boleh. Produknya isinya apa saja? Yang di dalam produk, misal kalian bikin PPT. Nah, di PPT itu nanti akan memuat misal video. Oh, video kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin video, yang pertama berikan gambaran atau pendahuluan kasus yang akan kalian buat. Tentang apa kasusnya? Game zaman dahulu. Sedang tren. Baru kemudian kalian temukan permasalahannya. Apa permasalahannya? Dengan adanya perubahan permainan tradisional ke permainan yang sekarang modern. Permasalahannya apa? Tuangkan di sana. Kemudian kalian analisis kenapa terjadi perubahan itu. Itu berarti ke faktor penyebab, ya kan? Habis ke faktor penyebab, kemudian kalian identifikasi atau analisis mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perubahan antara permainan tradisional ke modern. Baru kemudian kalian juga menganalisis pihak mana saja yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira dampak positif sama dampak negatifnya kalian bisa menganalisisnya enggak? Dampak positifnya apa, Rek? Oke, melatih kreativitas. Tapi dampak negatifnya apa dengan adanya perubahan permainan ini? Kurangnya bersosialisasi. Oke, kurangnya bersosialisasi. Wes, kalian udah dapat benang merahnya dari tugas ini. Ya sudah, bisa dilanjutkan ya. Presentasikan hasil kerja proyek kami. Jadi ini masih berupa rancangan aja. Jadi untuk judulnya kami itu mengambil dari perubahan sosial masuknya budaya asing. Nah, masuknya budaya asing itu kita lebih berfokus pada gaya hidup masyarakat yang mengikuti budaya asing. Mempresentasikan hasil dari perencanaan proyek yang akan kami buat. Yang pertama itu kita mengambil kasus perubahan sosial antara konflik transportasi antara ojek pangkalan dan ojek online yang terjadi di Bandung. Jadi nanti konsep videonya konsep pembentuk laporannya itu berbentuk film dokumenter yang mana berisi dari faktor penyebabnya, dampak kasus perubahan sosialnya dan juga solusi yang dihasilkan. Kemudian ojek pangkalan dan juga ojek online kemudian memberitakan dan terdapat solusi dari kedua belah pihak dan juga ada orang yang ketiga untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan menggunakan kompromi. Hasil kerja kelompok kami mengambil kasus yang bertemakan kemajuan teknologi informasi yang terfokus pada penyebaran berita hoax. Kami mengambil video. Kasus yang kami ambil yaitu permainan tradisional ke
permainan yang lebih modern atau game online. Jadi alasannya mengapa kami mengambil kasus ini, karena di zaman sekarang orang-orang itu lebih banyak menggunakan permainan game online, yang dimana kalau permainan game online ini tidak bentuk laporan yang kami ambil dalam bentuk video. Jadi kasus yang kami ambil itu beralihnya dari belanja offline ke belanja online, dan alasannya karena kasus ini sudah banyak sudah marak, dan karena berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya teknologi, jadi banyak orang yang Rancangan untuk proyek kali ini ada yang membuat infografis, ada yang membuat video, ada juga yang membuat PPT. Jika dalam kendala entah apapun itu, kalian diperbolehkan untuk mengganti bentuk laporannya. Sertakan juga tantangan ataupun kendala kalian dalam membuat sebuah produk itu, sehingga kalian harus mengubah jenis produknya. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan nantinya kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke baik, kita lihat ya kelompok berapa yang akan presentasi pertama. Oke, dilihat kelompok berapa? Oke, silakan. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk persiapan ke depan. Terima kasih atas pertanyaannya dari kita. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi kan solusi pemerintah yang paling relevan untuk menghindari dari cyberbullying ini kan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kasus mengenai perubahan sosial dari permainan tradisional ke permainan lebih modern seperti game online. Berikut tayangan videonya. Sekian penampilan video dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini kan perubahan sosial dari permainan tradisional ke permainan yang lebih modern. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai perubahan sosial, maksudnya budaya asing yang menciptakan gaya hidup baru, yaitu flexing. Sebelumnya, pengertian mengenai budaya asing akan dijelaskan oleh Rasya. Kebudayaan asing adalah kebudayaan yang berasal dari luar daerah yang diterima dan dijalani oleh suatu masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, maksudnya kebudayaan asing itu sangat mudah melalui media teknologi dan informasi yang semakin canggih ini membuat bangsa Indonesia menyerap kebudayaan tersebut. Indonesia sangat mencintai kebudayaan asing sehingga muncullah pemudaran jiwa nasionalisme. Nah, dari masuknya budaya asing yang tidak difiltrasi tadi, jadi di Indonesia ini terciptalah gaya hidup baru, yaitu berupa flexing. Pengertian flexing akan dijelaskan oleh Ageng. Flexing adalah istilah
yang biasanya merujuk pada menunjukkan kekuatan atau prestasi, baik secara fisik maupun sosial. Dalam konteks bermedia sosial, flexing sering digunakan dalam tindakan memamerkan barang-barang yang mewah, pencapaian, atau gaya hidup yang glamor untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Selanjutnya, contoh dari flexing akan dijelaskan oleh Tegar. Contoh flexing yaitu memamerkan barang mewah seperti tas, sepatu, dan mobil. Lalu yang kedua yaitu mengunggah barang mewah di sosial media. Terus yang ketiga, memamerkan kemampuan diri. Lalu yang terakhir, memamerkan pencapaian diri. Nah, penyebab flexing sendiri itu adalah yang pertama, setelah masuknya budaya asing, terciptalah gengsi atau gaya hidup baru, sehingga muncullah istilah flexing di kalangan masyarakat. Selain itu, penyebab flexing pada perubahan sosial itu salah satunya itu orientasi terhadap masa depan dan mudahnya menerima budaya asing. Solusi yang tepat untuk menangani flexing di media sosial, yang pertama, ketika video atau foto yang bersifat flexing itu diupload ke media sosial, jika banyak masyarakat atau netizen yang tidak suka atau memandang bahwa postingan tersebut itu kurang baik, maka netizen akan melaporkan video atau foto tersebut, sehingga video atau foto akan di-take down oleh dari pemerintah, baik melalui denda maupun pidana. Berikut ada dampak negatif dan dampak positif dari flexing yang akan dijelaskan oleh Rinda. Dampak negatif dari flexing yaitu yang pertama pencitraan palsu, yang kedua ada terjadinya kriminalitas, yang ketiga ada citra negatif, yang keempat ada terjadinya kesenjangan sosial. Untuk selanjutnya ada dampak positifnya. Yang pertama ada motivasi, yang kedua meningkatnya percaya diri, dan yang ketiga menunjukkan kesuksesan. Baik, terima kasih atas pertanyaan kelompok 5. Di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Jadi bagaimana flexing itu dapat merubah persepsi seseorang terhadap kesuksesan di masa depan. Jadi flexing selain memberikan dampak negatif, flexing juga memberikan dampak positif. Itu sesuai dengan pandangan seseorang yang melihat postingan tersebut. Kan kadang ada orang yang melihat suatu postingan itu menjadi sebuah motivasi, jadi dia ingin seperti orang yang ia lihat, jadi itu bisa menjadi motivasi sebagai kesuksesan di masa depan. Selain itu ada kan dampak positifnya itu bisa sebagai motivasi, meningkatkan percaya diri dan menunjukkan kesuksesan. Dengan meningkatnya percaya diri, maka kita tidak akan ragu untuk mencoba hal baru. Ini juga dapat meningkatkan persepsi seseorang terhadap kesuksesannya di masa depan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin tampilkan video yang kami buat. Jadi sebelum kita masuk ke dampak positif, saya akan menjelaskan mengenai solusi yang tepat untuk mengatasi kasus yang berkelanjutan. Dari solusi ini kami tuh mengambil, kan sebelum akhir-akhir ini tuh tidak ada atau regulasi atau aturan yang mengatur antara kasus dari ojek pangkalan dengan ojek online. Jadi kami tuh mengkritik pemerintah untuk memberi aturan atau regulasi pada kasus ojek pangkalan dan juga ojek online, yaitu dengan membuat aturan atau regulasi dan zona-zona batas merah. Contohnya itu seperti kalau di sekitaran kompleks itu adalah wilayah dari ojek pangkalan, jadi ojek online itu tidak boleh masuk, itu membiarkan itu zona itu menjadi milik ojek pangkalan. Sedangkan ojek online itu bisa mengambil penumpang itu yang dari jarak jauh atau menggunakan fitur pengiriman makanan ataupun pengiriman barang. Jadi solusinya itu
Dampak positifnya itu tadi, yang pertama itu mengurangi kemacetan. Nah, yang kedua itu kita tuh safety first. Jadi mulai dari kita memesan hingga kita sampai di tujuan itu kita terekam secara computerized. Artinya tuh kita ketika memesan itu ada riwayatnya, terus ketika kita sampai juga ada riwayatnya. Terus kalau ojek pangkalan sama ojek online itu sedikit berbeda. Dari tampilannya tuh kalau ojek pangkalan itu seperti agak urak dikit. Kalau ojek online itu dia lebih disiplin karena dia kan berada di naungan perusahaan. Terus kalau di ojek online juga itu biasanya tuh menggunakan masker, membawa helm 2 biasanya untuk penumpang. Jadi kalau ojek pangkalan itu dia tuh penampilannya kurang disiplin dibandingkan dengan ojek online. Tidak ada jaminan kemana-mana. Iya, tidak ada jaminannya. Kalau ojek online dia punya jaminan karena dia secara computerized. Di kasus ini yaitu seiring berkembangnya teknologi, masyarakat ini banyak yang beralih dari belanja offline ke belanja online. Jadi masyarakat yang biasanya beli di pasar-pasar atau toko-toko sekarang lebih sering belanja di aplikasi seperti Grab, TikTok Shop, Shopee, Lazada ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah data pengguna. Jadi survei menunjukkan pada tahun 2022 sebanyak 58% responden memilih belanja di e-commerce untuk belanja fashion, sedangkan yang belanja produk di toko fisik hanya 29%. Dan sebanyak 50% pembeli berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik. Pembeli dapat memesan barang dari rumah, kantor, Ya, oke, baik, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi mengenai perubahan sosial, silakan kalian mengakses kuisis dengan kode 734086 untuk memulai dan mengerjakan evaluasi sebagai salah satu dasar untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi perubahan sosial. Ya, silakan. Kita merefleksikan melalui aplikasi Padlet. Ya, nantinya bisa singkat saja, boleh berdiri di situ, wes. Memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Namun kita sebagai masyarakat itu harus bisa adaptif dan dinamis dalam menghadapi masalah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada, karena perubahan sosial itu tidak hanya memberikan dampak negatif tapi memberikan dampak positif juga. Oke, baik, terima kasih. Aplaus untuk Saskia. Ya, baik, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya kita membahas mengenai globalisasi dan masyarakat digital. Terima kasih. Lebih dahulu berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dava Nabila dari kelas 12-7. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya pada mata pelajaran sosiologi bab perubahan sosial. Perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran sosiologi kali ini adalah sangat senang dan antusias, dikarenakan kami diminta untuk mencari contoh real mengenai perubahan sosial di Indonesia disertai dengan faktor, dampak, dan juga solusi yang kita tawarkan dari permasalahan yang ditimbulkan dari perubahan sosial. Hal yang saya sukai dari pembelajaran sosiologi kali ini adalah dikarenakan adanya diferensiasi pembelajaran. Jadi, kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok ini diberi tawaran untuk membuat berbagai produk sesuai dengan apa yang kita minati. Seperti ada PPT, video, infografis, dan juga poster. Jadi, siswa dapat menjadi kreatif dan juga sesuai dengan apa yang siswa suka dari apa yang ingin disampaikan tentang materi perubahan sosial. Lalu, harapan saya untuk pembelajaran sosiologi adalah kedepannya dapat ditekankan mengenai diferensiasi pembelajaran ini, dikarenakan setiap siswa pasti memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda. Dan jika kami diberi kebebasan untuk memilih produk apa yang kami buat, maka tugas yang kami buat akan bisa menjadi lebih maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.